diharapkan kondisinya terjaga. Ya. Dan targetnya 6 poin. Langsung aja deh prediksinya. Bung Ais deh, gimana? Lawan Bahrain dan lawan China. Kalau 6 poin gue agak khawatir nggak tercapai. Oke. Paling masuk akal 4 sih. Menangnya di mana kira-kira? Ya, kita lihat Bahrain sendiri dia juga percaya diri lawan kita karena kan punya catatan bagus yang menang 10-0 ya. 10-0. Tapi kita juga pernah ngalahin Bahrain Iya, 2-1 di Jakarta 2-1, tapi kan sekarang kan Asia 2007. 10-0 itu kan 2007. di publik sepak bola Bahrain kan lagi dibahas terus nih, dibahas terus. Dua 12 tahun lalu, timnas Indonesia dibantai 0-10 oleh Bahrain. Tapi sekarang timnas sudah berbeda dengan wajah yang berbeda juga. Akankah hasil itu terulang atau kita bisa balas dendam? Kita temukan jawabannya di podcast Ruang Ganti. Dan di sini kita sudah kedatangan 2 tamu spesial. Ada jurnalis senior Abdul Haris. Siap. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Ini dengan petua-petuahnya, petua. prediksinya kita tunggu ya. Menghadapi Bahrain ini bisa nggak ya balas dendam atau enggak? Tapi tahan dulu. Karena ada satu lagi narsum kita, jurnalis lapangan, orang dalam, tahu seluk-beluk PSSI ya. Nah, Ada lebih tahu dia. lebih tahu dia kayaknya ya. Ada Andri Bagus Saiful, apa kabar Bung Andri? Aman ya? Aman. Gimana kabar timnas? Aman ya? Aman. Katanya jet lag katanya. Ya mungkin karena perjalanan ya waktu mepet ya. Hmm. Ya mungkin nggak masalah untuk timnas sudah terbiasa. Ya, dan pastinya STY sudah memanggil 27 pemain ya untuk menghadapi China dan Bahrain. Pertanyaannya Bung Ais, itu udah kekuatan terbaik kita nggak sih? Iya, kalau gue lihat memang udah kekuatan terbaik ya. Memang tidak ada Ramadan Sananta. Tapi memang kalau kita nilai Ramadan Sananta, dia bagus saat bersama Coach Indra Syafri, tapi memang kurang cocok ya bersama Coach Sintayong. Karena tipikal Ramadan Sananta kan seorang striker murni, sementara Coach Sintayong biasanya cenderung cari striker penjelajah yang mobile. cari bola mobile. Ini bikin Ramadan Sananta nggak masuk. Ada Malik Rizaldi gantinya, dan tidak ada Justin Hapner, tapi ada Mes Hilgers, ada Eliano Reinders, ada pemain-pemain lain. Artinya gue pikir ini ya kekuatan yang kita punya memang segini. Ini yang the bestnya lah. Udah the best ya? Udah the best. Kira-kira ini udah yang terbaiknya terbaik ya? Betul. Setuju nggak nih? Setuju. Andri? Mungkin dengan 27 pemain ini jadi kayak eksperimen baru untuk Sintayong ya. Karena kan ada tambahan 2 pemain baru ya, Mes dan Eliano ya. Di situ kita bisa melihat nih bagaimana Sintayong meracik strategi timnas dengan tambahan 2 pemain itu ya. Apakah lebih baik dari laga sebelumnya? Apakah malah kurang klop nih karena baru bergabung juga ya. Chemistry-nya. Dan pastinya 2 pemain yang ditunggu-tunggu oleh netizen juga, Sobat Ainis dan Ofizoners, adalah Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kira-kira keduanya bakal langsung debut nggak sih? Ada bocoran dikit mungkin, STY kasih tipis-tipis. Ya biasanya Sintayong tuh melihat H-1 latihan ya, ketika mereka bugar ya mungkin proyeksinya diturunkan untuk debut ya. Karena untuk memberikan kejutan kepada Bahrain kan target kita kan di sana kan nggak cuma buat main biasa aja kan, tapi kan meraih poin kan untuk menjaga asal lolos Piala Dunia. Iya, dan poinnya nggak main-main loh. Terakhir katanya Ketum PSSI Pak Erik sebelum terbang ya kemarin tuh hari Minggu datang ketemu pemain dan targetnya nggak main-main, 6 poin kan. 6 poin menang. Iya, 6 poin. Sebelumnya kan 4 poin. Mungkin Sekarang direvisi nih. Jadi 6. Jadi menang-menang. Iya. Oke, tahan dulu nih. Jadi 6 poin nih dari target PSSI tercapai atau enggak nih. Tapi masalahnya ya, Justin Hapner itu kan absen ya. Artinya ada sedikit lubang di lini pertahanan di mana kita akan kehilangan back tengah, kaki kiri. Iya. Seberapa pengaruh? Apa jadi masalah nih? Nggak ngaruh. Gue pikir nggak ngaruh karena kita kehilangan Justin Hapner, kita masih punya Nathan kaki kiri. Iya. Dan sekarang kan nggak ada pengaruh tuh kaki kanan kaki kiri, karena pemain modern zaman sekarang harus bisa kaki kanan kaki kiri. Jangankan mereka, Andri aja bisa ke kanan kiri pemain. Bisa ya kanan kiri ya kalau main di PSSI. Dan juga selain Nathan juga ada Mes Hilgers yang baru, Jordi juga balik. Masih ada Jai Ijes, masih ada Rizky Ridho. Artinya
pemain belakang kita masih lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan dari Justin Hubner, kehilangan Justin Hubner. Jadi nggak masalah ya, Nggak mau masalah. back tengah kaki kanan main di Nggak sebelah kiri masalah. juga it's okay ya. It's okay. Langsung aja di starting line up nih, Andri. Kira-kira menurut lu lawan Bahrain dan China starting line up-nya Sintayong tuh seperti apa kira-kira? Ya kiper tetap Martin Paes. Kiper Martin Paes, oke. Tapi udah bugar belum tuh Ah iya, pertanyaannya? katanya Infonya kan cuma cedera ringan ya. Update terbaru kata Sumarji ya udah baik-baik aja. Yang kemungkinan besar bisa turun ya kita harapkan kan. Udah latihan kemarin ya? Udah latihan. Udah latihan belum. di Dallas, Oh di udah Dallas ya. latihan Kalau di di Dallas. timnas sendiri kan Tapi baru hari ini datang ya. dia. Tapi dia nggak tanding kan match terakhir yang Dallas ini kan? Kemarin Kayaknya Nggak nggak main kan, langsung berangkat soalnya Langsung ke Bahrain soalnya kan. Jadi Martin Paes tersedia ya. Sintayong sudah konfirmasi itu. Terus di backnya backnya kombinasi Rizky Ridho, main ya Rizky Ridho ya. Rizky Ridho main, Jai Ijes, mungkin sama Mes. Miss Hughes. Oh berarti Miss Hughes taruh di yang sebelah kiri berarti. Oke, berarti di back sayapnya, di wing backnya, Wing-backnya Kelvin Verdong, Oven Verdong. terus tengahnya bisa Tom Haye Oke. sama Ivar Jenner. Ivar Jenner. Oke. Mungkin di sebelah kanannya bisa Sandy Walsh. Oh, Sandy Walsh. Oke, bentar ke Bung Ais nih. Ini menarik nih, ada netizen yang beranggapan dengan masuknya Jordi Amat, Nah. Jordi Amat bisa menjadi tandemnya dari Tom Haye. Nah Gimana? itu yang bikin Iya. gue penasaran. Kalau gue sih sepakat sama Andri, tidak memasukkan Jordi di Oh. tiga belakang kita, Oh ya. karena Jordi memang bagus lah. Secara pengalaman dia paling kaya dibanding pemain-pemain belakang lain. Dia pernah jaga Cristiano Ronaldo, pernah jaga Wayne Rooney, Lionel Messi. Foto-fotonya banyak ya. Foto-fotonya banyak. Tapi dari segi usia dia sudah habis lah. Karena juga belakangan kan dalam 2 tahun terakhir dia main di Malaysia. Ini bikin kondisi kebugarannya, kemudian juga competitiveness-nya ini hilang. Berkurang lah, bukan hilang. Ini yang bisa membuat dia, kita bisa lihat Jordi saat lawan Irak aja kemarin tuh terakhir ya, dia ketinggalan beberapa kali, dan akhirnya saat ketinggalan dia harus ngambil cara-cara yang bisa dikira membuat dia sendiri frustrasi, tarik baju apa, akhirnya kartu merah. Gue pikir STY tinggal mempertimbangkan berani nggak dia cadangin Jordi gitu. Gue lebih sepakat kalau di belakang itu J.I. Jazz, Hilgers, Mes Hilgers, Rizky Ridho, atau bahkan Nathan dimainin di belakang. Oh, Nathan. Oke. Iya, Nathan Chowan. Atau paling nggak bisa jadi Verdong yang dimainin di belakang lagi untuk mengantisipasi kecepatan pemain-pemain Bahrain. Kan Verdong sempat dimainkan di posisi itu saat menghadapi Arab Saudi ya, dan Verdong mainin Australia dengan juga. sangat baik. Enggak, lawan Australia Verdong main di bek kiri. Oh, lebih di di kiri. bek kiri. Tapi dia menang duel sama Harry Soter ya dia. Ya ini yang gue pikir harus pintar ya Sintayong ya. Ini yang karena yang dipertaruhkan ada nama dia ya. Trennya udah bagus, 0-0 lawan Australia, kemudian 1-1 lawan Arab Saudi, sekarang lawan Bahrain. Bahrain ini nggak bisa kita anggap remeh loh. Mereka menang di Australia kan 1-0, artinya walaupun mereka terakhir kalah 0-5 di kandang diri lawan Jepang, tetap saja ranking mereka lebih tinggi. Pemain mereka juga bisa dikatakan pengalaman internasionalnya secara chemistry lebih bagus dari Indonesia. Berarti Bung Ais lebih setuju Jordi Amat kalau mau dimainin taruh di tengah berarti? Kalau gue lebih baik dicadangin. 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 Ya, tetap ya. Iya, dicadangin. Atau kalau memang harus main ya di tengah aja gitu. Bener. Istilahnya meminimalisasi potensi bahaya kalau Jordi Amat ketinggalan. Karena di belakang bahaya itu. Sering blunder. Iya, blunder yang luar biasa. Lawan Irak kemarin di GBK kita, aduh, sepaneng kalau pas dia pegang Pusing bola ya? itu sepaneng. Pusing liatnya ya. Atau saat diajak lari pemain lawan tuh pusing liatnya. Dan Bahrain sama China cepat-cepat ya. Cepet-cepet, Tipikal pemainnya betul. bahaya banget. Beda sama Australia. Australia kan lebih ke fisikal kan. Mending kalau mau dimainin taruh di tengah aja. Mungkin netizen mau lihat naro Jordi Amat di tengah, kan umpan-umpan Jordi sendiri kan itu. akurat ya. Mungkin Iya. jadi opsi, mungkin nanti bisa jadi opsi di Sintayong di babak kedua ketika lini tengah kita udah lelah ya, udah keteteran, bisa Opsi Jordi ya? opsi, jadi opsi Jordi masuk di babak kedua di posisi tengah. Karena kan umpan-umpannya cukup akurat ya. Tapi yang main lebih dulu harus Ivar Jenner dulu ya. Ivar Jenner sama kemungkinan Tom ya. Haye. Di yang 3 depannya nih menarik nih, Bung Ais nih. Iya, sorry. Gue kalau di tengah kemungkinan besar
ini ya, Nathan bisa Nathan. jadi dimainin Lebih tuh ke karena Nathan berarti. di 2 terakhir pertandingan itu Sintayong lebih memainkan Tom Hai Nathan atau Nathan Ivar. Ivar. Lawan Jenner. Australia Nathan Ivar ya. Nathan Ivar karena ada apa kabar Tom Hai cedera Iya. waktu itu ya. Tapi nggak jalan ya Nathan Ivar ya. waktu Nggak jalan, Australia. nggak jalan. Belum klop mungkin. Iya, itu dia. Tapi makanya. itu menurut gue bagian dari strategi sih, karena Tom Hai ini kan memang profesor dan juga apa visi bermainnya bagus, tapi kan tetap lambat nih untuk defense-nya kurang kan. Iya. Sehingga gue pikir salah satu alasan Sintayong kenapa memainkan Ivar dan Nathan selain kabar dari apa Tom Hai cedera ya karena untuk memperkuat lini tengah, memotong aliran bola Lebih cepat ya? Australia. supaya betul. berantemnya lebih lebih kuat, di lawan tengah. Australia karena itu kita harus matiin Jackson Irvin kan waktu itu Betul, kan. betul. Ya itu bahaya juga sih. Berarti netizen kalau Andri bilang lebih baik Ivar Jenner ya. Ivar Jenner dampingin profesor, sedangkan Mas Ais bilangnya Nathan dampingin profesor ya? profesor. Netizen tulis di komentar kira-kira siapa nih? Atau mau tulis Jordi Amat juga nggak apa-apa ya. Bisa jadi. Sah-sah aja. Emang terkadang tuh Sintayong formasinya Unpredictable ya? Iya, ketika dia mainin Elkan Bagot Iya. di Oh ya, striker. ya. Iya. Meskipun katanya waktu itu ada yang ngomel-ngomel ya waktu itu Oh ya. iya. Katanya ini kenapa kan bagus striker katanya. Dia nggak lihat ini Harry Maguire striker ya. Dia nggak tahu dia. Di 3 depan Andri. Ini menarik ya 3 Tiga depan. depan ya Struik masih. Rafael Struijk oke. Terus Ragnar Ragnar, mungkin bisa nyoba Eliano Reinders Iya. ya. Berarti mungkin Witan atau Marcelino yang mungkin. Iya, bisa super sub jadi kalau menurut gue bisa jadi Sintayong akan memainkan full pemain keturunan sekarang besok. Full pemain diaspora berarti. Iya. Bisa jadi, ya karena ya kalau kemungkinan yang paling mungkin untuk bisa bertahan Rizky Ridho di belakang. Kapten, iya kan? Iya, ya kapten kan Jay Ijes ya. Iya. Jay Ijes, Rizky Ridho, Mes Hilgers, atau kalau seandainya Rizky Ridho ternyata harus duduk di bangku cadangan berarti full main keturunan. full diaspora. Diaspora ya. Betul. Karena di depan kan Eliano, kemudian Ragnar, Rafael Struijk, bisa jadi 3 itu yang akan dicoba tuh. Sebenarnya banyak orang udah tahu lah ya Miss Hilgers itu seperti apa karena nonton waktu dia lawan MU ya. Ya. Dia meskipun habis itu dia sempat di tackle keras segala macam tapi dia masih oke. Nah pertanyaannya Eliano Reinders tuh sebagus apa sih sebenarnya? Dia bisa memberikan dimensi apa untuk lini serang kita? Dia seorang attacking midfielder. Oke. Dan dia ini pemain serba bisa ya, dia bisa sebagai pemain sayap, attacking midfielder posisi aslinya, dan dia juga bisa dimainkan sebagai false nine, sebagai apa second striker lah bisa dikatakan demikian. Kalau seandainya SDY kurang puas dengan performa Rafael Struijk selama ini, bukan tidak mungkin yang dimainkan di posisi itu Eliano Reinders. Oh, oke. Sementara di kanan bisa jadi tetap Witan itu Witan juga atau menarik ya. Marcelino. Ini Menarik ya ya. kotak-katik unpredictable-nya STY ya bisa jadi demikian sih. Jadi ini cukup istimewa ya buat timnas kita kan. Jadi STY punya opsi banyak ketika dia bergabung. Istimewanya karena naturalisasi cepat apa gimana? Ya mungkin bisa main beberapa posisi, beberapa posisi. Beberapa posisi, oke. Nggak boleh mainin polisi. Posisi Pak. ya. Jadi ada polisi? Enggak. Jadi itu ya kurang lebih 3 depannya ini bakal kalau menurut bayangan gue kayak bakal fluid banget ya. Iya. Bakal ada permutasinya kayaknya. Bisa jadi. Iya kan? Iya, karena kalau gue lihat STY ini hampir tidak pernah memainkan striker murni sejak dia ditunjuk pegang tim dari 2020 ya, diperkenalkan Desember 2019. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah dia mainin striker murni. Hampir nggak pernah lah bisa dikatakan. Ya paling kalau mentok ya saat Rafael Struijk nggak tampil, Ramadan Sananta ya di U23 ya. Real number 9 ya. Real number 9. Tapi sepanjang itu hampir nggak pernah loh. Tapi ya Dimas Derajat pun juga jadinya mainnya jadi kemana-mana ya. Betul. Jadi modal Karena memang banget ya. Dimas Derajat kan memang dia bisa kalau di Persikabo dulu ya beberapa kali kan sering mainin di posisi sayap. Gitu. Dan itu cukup berhasil ya Dimas Cukup Derajat ya. berhasil. Dan ini jadi masalah adalah ada banyak kendala dan masalah ketika kita ingin menghadapi Bahrain dan China. Andri, sebagai yang di lapangan, kira-kira ada bocoran apa nggak kendala apa yang dihadapi timnas saat ini? Mungkin kendala ya dari persiapan ya, dari timnas kita sendiri kan berkumpul di Jakarta. Jadi nggak persiapan di Jakarta tapi persiapannya di Arab.
Di Arab, di Di Bahrain. Bahrain, Di Bahrain sendiri nggak langsung satu tim kumpul karena ada beberapa pemain tuh yang menyusul. Mungkin itu jadi kendala di Sintayong menyiapkan tim ya. Ya, tapi Sintayong sendiri Sumadi sendiri bilang itu manajer timnas bilang itu bukan jadi suatu permasalahan karena aman karena timnas sudah terbiasa ketimbang berkumpul di Jakarta itu lebih melelahkan pemain yang berkarir di Eropa ke Jakarta dulu, habis itu ke Bahrain. Lebih efektif ya ketika mereka kumpul di Bahrain. Langsung ya. Semuanya kumpul di sana langsung ya. Tapi ada jet lag nggak sih? Katanya terakhir ada jet lag ya katanya terakhir ya? Ya kalau jet lag sih pasti ya, tapi karena ini jeda waktunya lumayan panjang. Yang jadi permasalahan kan Martin Paes ini datang terlambat katanya. Dan belum ada kabar kapan dia bakal datang kan. Ini jadi masalah kalau sekarang datangnya mepet hari Kamis. Ini bisa dipertanyakan apakah kondisi Martin Paes ini fit betul atau masih jet lag. Ini yang harus diwaspadai oleh Sintayong. Ya bukan nggak mungkin ya tiba-tiba kalau Martin Paes jet lag ya Hernando Ari bisa jadi dimainin. Ya Hernando Ari juga bukan kiper jelek juga. Betul, kita bagus. Kita bisa berharap banyak juga dengan Hernando Ari. Tapi juga masalah lain adalah cuaca ya. Katanya di Bahrain ini panas banget ya katanya. Ya tadi gue baru aja lihat itu ya BMKG. BMKG-nya Google ya. Ya cuacanya tuh per hari ini tuh kalau siang sekitar 36-an lah. 36-an kalau sore sini ya. Iya, hampir kurang lebih sama lah. Beda-beda lebih panas dikit lah, lebih panas dikit. Kalau malam itu sekitar 29-an, 28 gitu. Dan kemarin kan latihan hari Minggu Coach Sintayong bilang bahwa cuacanya aman-aman aja, nggak masalah karena mereka tuh latihan menyesuaikan kondisi kick off. Kick off jam 7 waktu sana, jam 11 waktu kita ya. Dan mereka latihan tuh jam 6. Jadi beda-beda tipis kan. Dan Sintayong bilang ya sejuk sih gitu kalau malam ya, nggak terlalu panas. Ya mudah-mudahan sih nggak masalah ya. Iya. Nggak masalah karena beda-beda dikit lah dengan Arab kemarin, beda-beda dikit dengan Indonesia. Jangan sampai nanti kita lihat Tom Hai di menit 60 udah kayak KDB mukanya udah kasihan juga. Tapi pas di Arab sendiri pemain kita cukup oke sih, biar panas Mas ya. Iya, yang gue lihat capek banget. Iya capek banget. Arab juga emang tensinya kan tinggi banget. Tinggi sih. Asal kita jangan main siang aja. Waktu lawan Irak kan tuh niat hatinya mau bikin Irak kepanasan, justru kita sendiri yang kepanasan. Iya benar. Dua-duanya capek dua-duanya. Bukan, STY kayaknya lupa bahwa dari 11 pemain kita tuh 90%-nya pemain diaspora. Di Eropa mainnya. Di Eropa mainnya. Iya juga ya. Jadi bumerang. Betul. Selain masalah cuaca, juga masalahnya adalah kita terbang ke Bahrain, habis itu terbang ke China. Di mana China-nya ini bukan Beijing, bukan Shanghai juga, bukan Guangzhou, tapi Qingdao. Katanya Erick Thohir sih solusinya adalah pesawat charter ya. Gimana menurut Andri? Apakah itu cukup membantukah untuk pemain timnas? Yang cukup membantu kan kabarnya kan dari Jakarta terbang ke Doha ya, Doha Qatar. Itu komersil masih di Qatar sendiri baru charter ke Bahrain. Nanti selepas dari Bahrain tuh pas laga langsung menuju ke Cina. Biar bisa pemulihan di sana. Oh, jadi lebih cepat ya? Lebih cepat ya. Jadi bisa jadi pas habis main hari itu juga ya? Ya, hari itu juga terbang. Langsung ya? Karena kan PSSI kan menyiapkan pesawat charter kan bukan alas kemewahan ya, tapi yang kebutuhan. Ya, itu ya harus dicatat ya, bukan kemewahan ya. Bukan kemewahan, tapi yang kebutuhan. Ya kita pengen timnasnya tampil bagus, ya harus disiapin fasilitas yang mendukung lah. Karena memang waktunya mepet banget ya. Tanggal 10 kita lawan Bahrain, 15 langsung ketemu China ya. Berapa jam perjalanannya kalau dari Bahrain ke China deh kalau nggak deh? Bahrain ke China. Iya. Cukup lama ya. 6 jam ya kurang lebih ya. Ya cukup lama lah ya. Dan ini bisa menguras energi ya. Karena kalau ke Beijing mungkin lebih dekat. Ya kita di kota kecilnya lagi Mas ya. Kalau nggak salah tuh dari Beijing ke stadionnya itu ke kotanya itu sekitar 6 jam perjalanan darat tuh. Perjalanan darat 6 jam ya? Oh ini gue dapat update sedikit nih, katanya Martin Paes udah OTW. Berarti dia aman berarti. Ya berarti benar seperti yang dikatakan menjadi timnas kemarin kan. Tim kumpul semuanya tanggal 27. Tanggal 27, tanggal 7. Hari ini ya? Hari ini. Iya benar ya, tanggal 7. Iya benar. Tanggal 7 main tanggal 10. Ya 7 istirahat, 8 udah mulai latihan. Iya 8 9
Bisa lah. Kalau kiper bisa lah kan nggak terlalu seperti 10 pemain lainnya kan. Iya, Tapi dan memang makin ini pas. tuntutan timnas zaman sekarang ya. Ibaratnya memang timnas-timnas di negara-negara lain juga, kecuali yang main di lokal ya. Iya. Kayak di Eropa ya mereka nggak bisa menuntut TC jangka panjang kan. Bener Mas. Mereka tim klubnya selesai main baru gabung. Paling ya latihannya ya Sehari 3-4 dua hari ya, hari. iya. Iya. Ya ini memang tuntutannya seperti itu sekarang. Iya.